Bab 67. Bibi akan bercerita saat semua acara pengajian untuk Yara selesai. Bibi ingin bertemu dengan Rangga, Alana, dan orang tuamu. Setidaknya Bibi ingin meminta maaf atas apa yang sudah terjadi kemarin. Kata Bibi masih setia menatap taman belakang. Entah apa yang ia pandangi, sehingga ia bahkan tidak memandang Saka saat berbicara dengan Saka. Bibi bukannya tidak tahu dengan apa yang terjadi kemarin. Bibi lelah, hanya tak ingin lagi mengurus dendam suaminya yang berakibat semuanya hancur. Bibi akan ke kamar dulu. Bibi mau sholat dulu. Bibi ingin menenangkan diri dengan sholat. Oh ya, terima kasih karena kalian masih mau menerima dan menampung Bibi di sini, ujarnya dengan nada lembut. Kini sambil memandang menantunya dengan sendu. Ia segera beranjak ke kamar tamu yang sudah selama 7 hari ini ia tempati. Ia tidak lagi memikirkan suaminya yang menghilang entah kemana. Atau sebenarnya Bibi tahu di mana suaminya, tapi ia sudah tidak tahu di mana suaminya. Tapi ia sudah tidak mau lagi menjadi tameng para harja yang masih mengagungkan sakit hatinya dan mengorbankan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Saka hanya diam dan merespon ucapan bibinya dengan menganggukkan kepalanya. Malam ini semua rahasia yang melingkup kematian Yara akan terungkap. Batin Saka merasa lega. Setelah ini ia harus mengumpulkan orang-orang yang dimaksud Bibi Yara supaya permasalahannya segera terang benderang dan ia tidak lagi meraba-raba dalam gelap. Jam 9 tepat, acara pengajian pun usai sudah. Seluruh keluarga yang tadi diminta Bibi untuk ikut serta berbincang sudah diberitahu oleh Saka. Saka pun tak sabar menanti Bibi untuk mengungkapkan rahasia Paman Yara yang masih tersimpan. Malam semua, saya Tanti Haryanti selaku Bibi Yara mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua yang ada di sini. Para harja atau yang sering dikenal sebagai Paman Yara sudah berbuat bodoh karena dendam yang mungkin sampai saat ini masih ada di hatinya, yang akhirnya malah membuat keluarga langit perdana pada khususnya terseret permasalahan keluarga kami. Saya pribadi memohon maaf atas nama para harja kepada keluarga perdana dan juga Alana yang malah jadi kambing hitam dari Paman Yara. Bibi menjeda ucapannya dan menghela napasnya yang terasa berat. Ayah hanya mengangguk-angguk karismatik, tidak berkata apa-apa. Ia masih gak ngerti korelasinya. Tapi mereka semua hanya diam tanpa pertanyaan dan membiarkan Bibi Yara bercerita terlebih dahulu. Saya juga meminta maaf mewakili Paman Yara untuk kamu, Nak Rangga. Paman Yara masih belum bisa move on dari Arjani yang adalah ibumu, sehingga ia tidak mau kamu dan Yara menikah karena ia masih menaruh harapan bahwa suatu saat nanti ia bisa kembali mengejar cinta masa mudanya. Suara Bibi semakin lirih dan air matanya sudah timbul di pelupuk matanya. Perkataan Bibi yang ini membuat semuanya menahan napasnya dan berteriak kaget. Ya Allah, apa yang akan Paman Yara lakukan? Menyakiti istri sebaik Bibi dan ingin kembali mengejar cinta masa mudanya. Sesuatu yang tidak masuk akal, karena semuanya sudah memiliki kehidupannya masing-masing. Rangga mendesah lagi. Ia baru tahu kisah cintanya mungkin merupakan lanjutan dari kisah cinta ibunya dan para harja yang tidak kesampaian. Apa ini yang disebut dengan karma? Tidak, bukan. Bibi dan Paman hanya menjalani kisah cinta yang sama rumitnya. Hari di mana Yara meninggal membuat Bibi menyerah dengan Paman Yara.
Bibi mengambil keputusan untuk bercerai saja dari Paman Yara. Ia tidak pernah memandang Bibi. Selama puluhan tahun pernikahan kami, pamanmu memang tidak pernah sekalipun mencintai Bibi sekeras apapun Bibi berusaha. Pernikahan kami adalah sebuah kesalahan. Paman menodai Bibi saat pamanmu membuk berat. Lalu ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menikahi Bibi. Tapi selama puluhan tahun ia hanya menyentuh Bibi saat dia mabuk dan saat melakukan hubungan dengan Bibi yang dia ingat hanya Arjani. Jeritan kaget dari Alana dan ibu mendominasi membuat cerita Bibi kembali terjeda. Kalian tahu kenapa? Karena selama ini aku lebih hanya tameng sebagai pengganti. Tangis Bibi tidak dapat membuat sesak di dadanya berkurang. Tapi setelah ia mengatakan semuanya, ia merasakan sedikit kelegaan. Rendra, tugas Bibi sudah selesai. Dulu Bibi adalah pengasuh Ipara yang diberi mandat oleh orang tua Ipara langsung. Ipara sudah seperti anakku sendiri. Sekarang saat Ipara sudah tidak ada, aku sudah tidak ada ikatan apa-apa. Bibi sangat berterima kasih saat Ipara di sini. Ia diperlakukan sangat baik oleh keluarga ini. Lanjut Bibi sambil menundukkan kepalanya, memberi hormat kepada Ayah Langit dan Ibu Irisana yang langsung maju untuk memeluk tubuh Bibi Tanti. Jeng, jangan begitu. Saya nggak merasa kalau Yara itu orang lain. Yara dan Alana adalah anak-anak perempuan kesayanganku. Maafkan ibu kalau selama ini mungkin dianggap gak benar atau kurang adil sama Yara dan Alana. Jawab Ibu Risana dengan nada sendu. Benar Bu, saya juga minta maaf karena belum bisa menjadi orang tua yang baik bagi Yara. Menjadi sosok ayah pengganti buat Yara, kata ayah dengan lirih. Ia sedih dengan kenyataan yang ada. Ternyata Yara menyimpan begitu banyak kesedihan di balik tubuhnya yang ramping dan wajahnya yang cantik. Bibi Tanti hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia masih menangisi kepergian Yara. Sekalipun ia juga sudah siap dengan kenyataan kalau Yara dipanggil yang kuasa karena penyakitnya yang sudah parah. Alana, Bibi minta maaf sama kamu kalau Paman suka menyakiti kamu dengan perkataannya, dengan perbuatannya dan dengan pikirannya yang picik. Ia benar-benar mencintai Ipara. Ia merasa Ipara adalah anaknya sendiri. Ia merasa sakit karena saat Renda memilih menyiapkan permintaan Ipara untuk memiliki madu, yaitu kamu. Padahal Bibi juga tahu kalau kamu anak yang baik. Kamu tidak pernah sedikit pun membuat Rendra mengabaikan Ipara. Bahkan pada saat kamu hamil dan membutuhkan perhatian, malah Rendra lebih sering menemani Ipara di Penang. Bibi mohon kamu gak sakit hati dengan perlakuan paman kamu. Kata Bibi lagi, seakan Bibi ini mengumpulkan semua orang hanya untuk meminta maaf atas perlakuan paman yang mungkin tidak berkenan. Bibi, jangan ngomong kayak gitu. Meski awalnya Lana gak mau dijadikan madunya Yara, tapi karena Lana juga punya kewajiban untuk membalas budi kepada ayah dan ibu, maka Lana rela menjadi rahim pengganti dan merelakan untuk mengiyakan keinginan mereka agar Rendra bisa mendapatkan keturunan dari darah dagingnya sendiri, kata Alana sambil masih mengusap air matanya. Ia sedih karena Bibi kayak kepingin berpisah jauh dari mereka. Sudah Yara meninggal, sekarang Bibi juga mau pergi. Bibi hanya melambaikan tangannya saja, tanda ia mengerti. Rendra, terima kasih atas perhatian kamu selama ini kepada Ipara. Bibi bahagia di saat terakhirnya Ipara masih diberi kebahagiaan yang walau mungkin hanya sedikit, yaitu bertemu dengan orang-orang seperti kalian, Rendra dan Alana, kata Bibi sambil menatap Saka yang hanya diam saja. Saka merasa hal itu tidak butuh diberi kata terima kasih. Yara adalah istrinya, dan dia wajib membahagiakan istrinya, walau sebenarnya kebahagiaannya tidak sempurna. Bibi mengalihkan perhatiannya kepada Rangga yang sendiri tadi hanya diam saja. Bibi mendekati Rangga dan mengusap wajahnya dengan sayang.
Maaf nak, karena dendam dan cinta kalian menjadi korban. Ada satu rahasia yang perlu kamu tahu, bahwa buah hatimu bersama Ipara tidak meninggal. Dia hidup dan dirawat oleh para harja di sebuah tempat dan dijaga oleh pengasuh bayi serta beberapa pengawal di Singapura. Bibi memang tidak tahu lokasi tempatnya. Bibi kebetulan tahu karena mendengar saat paman ditelepon pengasuh bayi itu pas anak itu sakit. Carilah anak itu adalah anakmu dan Ipara. Bibi akan berusaha membantumu, Rangga. Setidaknya kamu kan bisa bersama anak kamu, kata Bibi bak petir di siang bolong. Saka, Alana, kedua orang tua Saka tak kecuali Rangga berteriak kaget bersamaan. Apa? Iya, ia tidak mungkin membunuh anak kalian. Pada awalnya ia memang ingin membunuhmu, tapi ia pun juga tidak tega, sehingga ia hanya melukaimu dan membuangmu di semak-semak. Ia juga menelpon Pak Burhan secara diam-diam agar bisa menolongmu. Ia melukaimu karena saban kali ia melihat wajahmu, luka lamanya akan kembali terbuka. Wajahmu sangat mirip dengan ibumu nak, jelas Bibi lagi. Wajah Rangga ia usap dengan perasaan sedih. Ia sedih karena dendam membuat kisah cinta dua anak manusia itu, Rangga dan Yara, harus berakhir tragis. Bibi kira seandainya Yara tidak dipaksa untuk melupakan Rangga dan tidak dipisahkan dari anaknya, pasti kisah Yara sakit tidak akan pernah ada. Karena Bibi juga yakin dalam hati yang sukacita, penyakit gak akan nempel, apalagi Rangga seorang dokter. Bibi, apakah benar yang Bibi ceritakan? Apakah Bibi nggak berbohong? Anakku dengan Yara masih hidup, tanya Rangga dengan getar kebahagiaan yang tidak dapat ia sembunyikan. Berita itu seperti pase di padang gurun. Alhamdulillah, lanjut Rangga sambil mengusap wajahnya penuh syukur serta berlutut karena doa yang ia panjatkan pada Gusti Allah dijawab. Saat melihat Bibi yang mengangguk-anggukkan kepalanya. Oh my god, ternyata Tuhan tidak membuat skenarionya jelek-jelek amat. Anakku masih hidup, batin Rangga dengan wajah yang bahagia. Selama ia merawat Yara dan sampai meninggalnya, wajah Rangga hanya dipenuhi dengan kesedihan. Berita tentang anaknya membuat ia bahagia. Tapi Bibi juga tidak tahu di mana paman menyembunyikan anak kamu. Tapi Bibi akan berusaha membantu kamu. Nak, sambung Bibi lagi. Terima kasih Bi, kata Rangga sambil menarik tangan Bibi dan menciuminya. Ia sangat berterima kasih. Bibi Tanti membawakannya kabar baik. Narangga, Rendra sudah menceritakan latar belakang kamu dan Ipara. Maaf, kami tidak tahu kalau ternyata Ipara masih bersuami. Kami menikahkan Ipara dengan Rendra. Jadi, kata Ayah Langit dengan perasaan tidak enak kepada Rangga, karena ia tidak menyelidiki Yara terlebih dahulu. Sudahlah Pak, saya mengerti. Kalian di sini juga korban, sama seperti saya. Dan semuanya juga sudah terjadi. Saya yakin sekalipun Bapak berusaha untuk mengintimidasi Ipara, asal-usulnya tidak akan diketahui. Karena Paman Yara itu orangnya sangat licik dan penuh lika-liku. Ia pasti sudah mempersiapkan semua identitas Yara tertutupi sempurna. Bahkan Ipara juga melakukan operasi hemonoplasti agar jejak ia pernah memiliki suami dan anak tidak akan diketahui. Orang tahunya dia masih perawan. Potong Rangga cepat. Ucapannya membuat ayah dan ibu yang tidak tahu kalau Paman Yara melakukan sampai sejauh itu menjadi kaget dan menatap Saka dengan pandangan bertanya-tanya. Hehehe, iya ya, Bu. Saka belum cerita ya. Waktu di Singapura saat Yara akan dipindahkan ke Penang, Saka tak sengaja mendengar pertengkaran Yara dan Paman Yara mengenai anaknya dan Rangga. Ketika didesak,
Paman mengakui bahwa ia sempat membawa Yara untuk operasi supaya terasa perawan lagi. Uhuk, ahem. Saka terbatuk karena Alana menatap dirinya dengan tajam sambil mengkode sesuatu. Tapi Saka nggak ngerti arti kode yang dilemparkan Alana. Jadi kamu sudah tahu kalau Yara pernah menikah dan menikah dengan kamu tanpa bercerai dengan suaminya. Tanya ayah dengan nada suara yang 1 ton lebih tinggi. Ayah marah. Perlu diketahui ayah langit itu orangnya lurus banget. Ia nggak mau melakukan hal-hal yang melanggar norma dan agama. Ayah, waktu itu Yara tahunya Rangga sudah nggak ada. Ia juga tahunya anaknya juga dibuang oleh pamannya. Jadi dia berpikir sah-sah saja kalau dirinya menikah lagi. Dan waktu itu Yara juga nggak mau diceraikan, kata Saka membela diri. Sudahlah ayah, Saka juga nggak tahu. Kita gak bisa menyalahkan Saka juga, kata ibu membela Saka. Bro, aku akan bantu kamu menemukan anak kamu. Ini sebagai rasa bersalah aku karena menikahi Ipara tanpa menyelidiki statusnya. Tapi waktu itu Ipara juga sempat lupa segalanya. Benar begitu ya Bi, kata Saka kepada Rangga sambil menepuk bahunya. Setelah itu ia bertanya kepada Bibi yang mungkin bisa menceritakan secara detail apa yang telah terjadi. Benar, Ipawa dibawa ke dokter ahli jiwa khusus untuk menyembuhkan luka batin. Ia mensugesti pasien-pasiennya melupakan kejadian tragis yang menimpa dirinya. Cukup lama Ipara mengikuti sesi hipnoterapi itu, sehingga ia bisa melupakan masa lalunya yang kelabu. Tapi itu kayaknya juga tidak bertahan lama. Ipara seringkali mengeluh kalau ia mendapatkan mimpi buruk. Potongan-potongan gambar kejadian masa lalunya kembali menghantui dirinya, kata Bibi sambil matanya menerawang jauh. Ia berusaha mengingat-ingat masa di mana Yara kembali ingatannya sedikit demi sedikit. Kapan itu terjadi, Bi? Karena Yara tidak pernah bilang sama Rendra, kata Saka dengan heran. Yara menyimpan semuanya dalam hati. Paling ia bercerita dengan bibinya, karena ia juga nggak kan punya teman yang bisa diajak bicara dan bertukar pikiran. Alana, ibu dan ayah juga Rangga hanya menyimak. Terutama Rangga, ia masih merasa sedih saat membahas istrinya. Kesannya yang digoreskan Yara kepadanya begitu dalam. Ia mulai mengumpulkan kenangan masa lalunya saat divonis sakit untuk pertama kali. Sudah itu, potongan-potongan gambar itu semakin jelas. Cerita Bibi sambil menerawang jauh. Waktu itu, Bibi masih mengasuhnya. Ketika kejadian naas itu terjadi sama Bibi, para Harja hanya ingin bertanggung jawab. Walau ia tahu kalau ia tidak perlu bertanggung jawab karena Bibi memang mandul karena kecelakaan di waktu Bibi masih remaja. Maka saat Bibi diberi mandat oleh ayah kandung Yara untuk mengasuh Yara, Bibi senang sekali. Yara seperti anak kandungku sendiri. Tapi kata ayah Burhan, para Harja yang mandul, tanya Rangga heran. Tidak nak, waktu itu memang Burhan menyakiti Raharja begitu rupa, tapi tidak membuat Raharja menjadi mandul. Ia masih bisa menghamili seseorang, hanya ia menyimpannya untuk Arjani, ibumu. Ia tipe setia yang tidak bisa mengalihkan hatinya ke lain orang. Arjani adalah cintanya yang tidak pernah pudar dimakan waktu. Ia juga tahu kalau Burhan sudah menceraikan ibumu. Berkali-kali ia mencoba mendekati Jani, tapi trauma yang ditorehkan oleh Burhan membuat Jani memilih untuk tidak bersuami sampai sekarang dan hanya merawat kamu seorang diri. Kalau Arjani mau menikah dengannya, tentu aku sudah dimadu atau diceraikan olehnya, jelas Bibi dengan wajah sendu. Oleh karena itu, Narangga, Paman Yara berisi keras. Tidak setuju dengan pernikahan kalian.
karena ia masih berharap bisa kembali bersama ibumu, kata Bibi lagi. Jadi ibu sering bertemu dengan para harja, tanya Rangga heran. Saat ia terluka, ibunya pun tahu siapa yang melukainya. Masa ibunya tidak membelanya? Bab 68. Sudah genap 3 bulan dari sejak kematian Yara. Kehidupan memang tetap harus berjalan seperti semula. Saat ini yang terpenting adalah mencari anak Yara dan Rangga sesegera mungkin. Walau dalam perjalanannya tidak akan semudah mengembalikan telapak tangan. Paman Yara pasti sudah memperketat penjagaannya. Apalagi Bibi sudah mengajukan surat cerai melalui pengacaranya. Paman semakin murka. Ia marah karena sekalipun ia tidak mencintai Bibi, tapi ia mungkin sudah terlalu terbiasa dengan Bibi, sehingga ia tidak bisa melepaskan Bibi begitu saja. Sekalipun nantinya Arjani menerima lamarannya, mungkin Bibi akan dijadikan istri pertama dan Arjani sebagai istri keduanya. Dulu ia tidak setuju. Dulu dia tidak setuju dengan Saka yang menduakan Yara. Sekalipun Yara yang memintanya, sekarang ia malah mau menduakan Bibi dengan enggan melepaskannya. Walau nanti misalnya Arjani mau dipersunting jadi istrinya. Saka yang mengetahui semua gerak-gerik paman dan bibinya itu menjadi setengah geram. Lah, kemarin dia mendua paman marah, malah sekarang paman mau menduakan bibi. Saka di dalam ruang kerjanya lagi ngecek info yang dikirimkan anak buahnya perihal anak Yara yang masih disembunyikan paman. Rangga sendiri sekarang posisinya ada di Singapura. Ia mengajukan cuti panjang dan hanya pulang kalau ada pasien yang benar-benar urgen. Saat ini ia hanya memikirkan perihal anaknya yang masih ada di tangan paman Yara. Sementara tinggal di Singapura, Rangga malah tinggal di apartemen Saka dengan alasan supaya dekat dengan anak buah yang dikirim Saka untuk mencari anaknya. Rangga tidak mau menikmati kekayaan Pak Burhan, sekalipun Pak Burhan mewarisi semuanya kepadanya. Pak Burhan tidak memiliki anak dari istri barunya. Jadi secara otomatis Rangga adalah darah daging Pak Burhan satu-satunya. Bi, kamu nggak tidur? Kata Alana yang menyusul Saka ke ruang kerjanya. Karena sudah malam dan Saka belum juga beristirahat. Kenapa? Kangen? Tanya Saka dengan senyum semirknya. Sambil menyingkirkan laptop yang ia pegang untuk mengecek pekerjaan anak buahnya dan juga mengecek laporan pengawalan dan tim IT-nya yang melacak kemana anak Yara disembunyikan. Ya sudah, kalau kamu emang maunya tidur di ruang kerja sama dokumen-dokumen kamu, sahut Alana sambil berbalik menuju pintu keluar. Tapi Saka dengan cepat menarik lengan Alana sehingga Alana terjatuh di pangkuan Saka. Jangan marah dong, Mom sayang. Emang apa enaknya pelukan sama dokumen? Lebih enak kalau meluk kamu sambil ciumin kamu, iya kan? Anak-anak sudah tidur, tanya Saka sambil mengucupi leher lenjang Alana yang terbuka lebar karena Alana mencepol rambutnya yang panjang dan ia hanya menggunakan daster satin berbentuk you can see yang bertali spaghetti. Jelas tubuh Alana banyak terpose kemana-mana. Saka cukup heran karena tubuh Alana sudah balik seperti semula. Perutnya balik ramping, kecuali bentuk dadanya yang membesar pasca menyusui Alendra. Alen baru saja tidur. Kalau Genta sih sudah mandiri, dia kan sering tidur sendiri. Dan kita terutama, kamu juga harus beristirahat. Ayo lekas tidur, kata Alana sambil bergerak-gerak tak karuan karena kegelian. Tangan Saka yang mulai nakal tidak berhenti sampai di situ saja. Alana yang duduk di pangkuannya merasakan ada perubahan di Junio.
Alarm alertnya Alana sudah tahu kalau Saka bakal membuatnya berolahraga malam ini. Sayang, kamu kan tahu Junia aku itu nggak bisa tidur kalau nggak dilemesin, ujar Saka masih kekeh meremasi dada Alana. Bi, desah Alana, membuat Saka semakin panas membara. Gerah ingin segera dilemaskan. Sayang, yuk kita bikin adanya Allen. Kalau bisa kali ini kembar saja. Sekalian kembar 3, apa 5 gitu. Biar cepat anak kita jadi banyak, kata Saka sambil memberikan kiss mark di leher Alana yang putih bersih di tangannya. Yang nakal bahkan sudah merajah kemana-mana. Hobi, ngomong sembarangan. Emang kamu pikir aku kucing beranak banyak? Kamu masa tidak ingat? Allen masih kecil, masih bayi 4 bulan. Dedi sayang, kasihan kalau dia punya adik lagi. Nanti dia bisa kekurangan kasih sayang, kata Alana sambil menepis tangan Saka yang sudah menurunkan tali baju tidur Alana sehingga bagian dada Alana yang besar tampang nyata di depan mata. Alana berusaha menaikkan bajunya, tapi tangannya dirangkum oleh tangan Saka yang besar sehingga yang bisa Alana lakukan hanya menggeliat-geliat kegelian saat tangan Saka meraba puncak dadanya. Tapi Lala sayang, aku ini anak tunggal. Kamu juga. Aku pengen punya anak banyak-banyak supaya anak kita punya banyak saudara dan banyak yang membantu mengurus perusahaan, kata Saka sambil terus berusaha menuntaskan kegerahan yang dialaminya saat ia memandang dan meraba tubuh Alana yang menurutnya semakin tambah seksi dan menggoda. Hobi, tapi nggak sekarang juga nambah anaknya, kasihan Allen, kata Alana sambil mendesah karena tangan Saka sudah membuat puncak dada Alana mengeras. Sayang, kamu kan tahu, ayah dan ibu malah senang kalau punya banyak cucu. Kamu jangan khawatir, kita pasti bisa melimpahi mereka dengan kasih sayang. Apalagi ada Mama Lina, sekarang juga nggak ada yang tungguin. Biarlah ibu dan mama yang mengawasi anak-anak kita, jadi mereka nggak kesepian, usul Saka. Sembari memberi usul, Saka sudah langsung memposisikan diri kayak anak bayi di hadapan Alana, membuat Alana mau tidak mau melayani kemauan suaminya, karena suaminya ini kerap iri kalau saat Alana menyusui Alendra. Ia ngotot juga kepingin melakukan hal yang sama. Alana membuat Saka semakin semangat untuk menaklukkannya. Alana sudah berkali-kali meledak karena Junio, tapi Saka masih bersemangat untuk menuntaskan hasratnya supaya kegerahan yang menyerang Saka saat melihat tubuh istrinya dan terobati dengan menikmati hak yang seharusnya ia terima saat menjadi suami Alana. Alana terkadang sampai bingung. Ia sudah sampai lemas, tapi Saka selesai melepaskan yang sudah lama ia tahan. Ia masih saja gagah perkasa. Alana dan Saka melakukan olahraga malam itu di sofa ruang kerja Saka. Tubuh Alana yang masih tanpa sehelai benang ditelusuri oleh jari Saka. Ia kagum dengan Alana yang semakin tampak menggoda tanpa balutan apa-apa. Padahal Alana yang kelelahan sudah nyenyak tertidur di lengan suaminya. Setelah Saka menunaikan apa yang ia pendam sejak beberapa waktu, karena ia masih sibuk mengurus masalah-masalah perusahaan. Akhir-akhir ini Saka setelah menghadapi masalah anak Yara dan perusahaannya yang sempat sedikit bermasalah pasca digerogoti Pak Burhan. Pak Burhan harus mendekam di penjara selama 5 tahun karena pencobaan pembunuhan dan perampasan hak milik orang lain, serta menjadi dalang kerusuhan di perusahaan Saka. Sedangkan Pela diberi pembebasan bersyarat karena ternyata ia hanya digunakan sebagai pion untuk memuluskan rencana Pak Burhan. Selain mengurus perusahaan, ia juga mengirim anak buahnya untuk memantau pergerakan Paman Yara yang menyembunyikan anak Yara dan Rangga. Dan Rangga yang berada di sana menjadi
eksekutor semua info yang didapat Saka. Jadi wajar terkadang Saka pengen punya saudara lagi supaya ia punya banyak orang yang membantunya di perusahaan, seperti Leo yang setia membantunya mengurus pekerjaan. Sudah 6 bulan berlalu dari kejadian Yara meninggal, tapi pasukan Saka dan Rangga masih belum mendapatkan titik terang di mana lokasi anak yang disembunyikan Paman Yara. Menurut cerita dari anak buah Saka, mereka dari tim IT menemukan bahwa Paman Yara sering banget mengunjungi resort miliknya yang terletak di Pripyat Island. Resort itu sangat lengkap, hampir seperti kota mandiri, di mana one stop pleasure ada di sana. Tapi penjagaan di sana sangatlah ketat. Orang yang ingin keluar masuk tempat itu harus mendapatkan prepas langsung dari seleksi tim. Hanya orang-orang berduit, terkenal, dan memiliki hubungan dengan para harja yang bisa masuk ke sana. Saka dan Rangga jelas tidak mungkin bisa masuk ke sana, apalagi Alana. Lah Ayah Langit dan keluarganya saja nggak bisa masuk ke sana kok. Saat ini Rangga dan Leo ada di rumah utama. Rangga rencananya akan menginap di rumah Saka, membahas langkah-langkah selanjutnya. Mereka sudah lelah pikiran dan tenaga, apalagi Rangga, wajahnya yang tampan tampak pucat, kurus dan kuyup. Tapi ia tetap bersemangat untuk mencari anaknya. Ia ingin supaya anaknya bisa berkumpul dengannya. Sejujurnya ia agak menyesal, kasihan Yara pasti nggak ketemu anaknya karena anaknya kan masih hidup. Bi, apakah sudah positif kalau anak Yara di sana? Tanya Alana sambil menggendong Allen yang tampaknya sudah tertidur di pelukan mominya. Belum tahulah, kan kita nggak bisa masuk. Tim IT-nya Leo nggak bisa menembus tempat itu, kata Saka sambil mengelus anaknya yang tertidur di pelukan Alana. Sak, aku sebenarnya ada kenalan yang bisa masukin kita ke sana. Kamu juga kenal dia. Tapi aku nggak yakin kamu bakalan mau kalau minta tolong sama dia, kata Rangga sambil menaikkan kacamatanya. Sekarang Rangga memanggil Saka dengan Saka. Karena permintaan Saka, katanya biar dia lebih akrab dengan Saka. Hah? Siapa? Tanya Saka dengan pandangan heran. Ia nggak punya teman akrab, ia selalu membatasi diri untuk bergaul. Ia hanya berteman akrab dengan Alana yang akhirnya ia nikahi. Jadi teman tapi menikah begitu. Teman sejawat aku, dia juga punya rumah sakit terbesar di Bandung. Ia memiliki akses Golden Pass, tingkatnya tertinggi, Free Pass Resort dan Private Island. Itu hanya untuk kalangan pengusaha besar yang mempunyai investasi tepat di itu, kata Rangga menjelaskan. Kalau aku nggak bakalan mau minta tolong sama dia, kenapa bukan kamu saja yang minta tolong sama dia? Itu kan anak kamu sama Ipara. Mestinya sebagai seorang ayah kamu bertanggung jawab dong, kata Saka dengan nada ketus. Ia sudah mulai bisa meraba siapa yang dimaksud oleh Rangga. Oleh karena itu, Saka emang gak bakalan mau minta tolong sama Rangga yang dimaksud oleh Rangga. Rangga hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Kalau Leo, ia bisa meraba siapa yang dimaksud Rangga. Tapi Alana masih belum jelas siapa yang dimaksud Rangga. Emang siapa sih Rang? Tanya Alana kepo. Kenapa suaminya nggak mau minta tolong sama orang yang disebutkan Rangga? Al, please deh, manggilnya jangan Rang. Emang kamu pikir aku semut Rang-Rang, kata Rangga sewot. Lagian, nama sulit amat sih, dipanggil apapun sama-sama nggak enaknya. Rang atau enggak, lagian kamu aja manggil aku nggak benar. Harusnya kamu manggil aku itu kakak atau mbak, kan tuan aku daripada kamu. Kelihat Alana menggoda Rangga. Ya elah, beda 4 tahun doang, kata Rangga. Sekarang Rangga nggak terbuka sama Saka. Alana dan Leo bisa bercanda ria, nggak dingin lagi kalau sama mereka.
bahkan menganggap mereka sebagai keluarganya sendiri, karena merekalah yang care sama dirinya. Tapi kalau sama orang luar atau sama rekan sejawatnya, ia masih dingin dan datar. 4-5 tahun. So you must call me Mbak or Kakak, kata Alana lagi. Saka mulai jutek karena Alana dan Rangga terlihat akrab. Perlu pakai catatan gede ya. Saka itu posesif. Kalau Alana dekat-dekat sama Leo aja dulu, dia bisa ngambek, nggak karuan. Lala itu anaknya bakalan bangun lagi kalau kamu dan Rangga suaranya kayak petir nyambar-nyambar. Bisa taruh di kamar dulu nggak anaknya? Habis ini kita akan mau bikin adanya Alen. Kalau Alennya bangun lalu Junio gimana dong? Jelas Saka dengan nada datar. Saking ingin menunjukkan kepemilikannya, ia tak segan menceritakan secara vulgar apa yang akan dilakukan Saka bersama Alana saat berduaan. Hobi nggak perlu diumumin sama orang-orang ya. Apa yang kita lakukan di kamar itu kan rahasia perusahaan, cebik Alana sambil mencubit perut Saka yang tak berlemak. Membuat Saka mengadu sambil memegang tangan Alana dengan kencang sambil tersenyum semirk. Sak, udah tahulah apa yang bakal dilakukan suami istri. Masa ya harus diceritain. Aku tuh biologi juga katam. Bagaimana harusnya supaya bikin anak perempuan juga tahu persis prakteknya. Cemburu kok bilang-bilang. Cuman bertukar pikir doang sama Alana. Bukan nikung Alana, sahut Rangga jutek. Sedang Leo yang sudah ngerti kelakuan Saka hanya bisa diam dan tertawa dalam hati. Dulu Saka sering banget memperlakukannya ketus kalau itu menyangkut Alana. Kamu taruh dulu anak kamu di kamarnya, nanti kamu balik ke sini, kata Saka sambil sedikit mengusir Alana, supaya Alana nggak terlalu dekat dengan Rangga. Jawab Alana sambil bangkit perlahan agar anaknya tidak terbangun. Setelah Alana pergi untuk menaruh anaknya ke kamar, Alen dan Genta, Saka langsung berbicara bertiga sambil bisik-bisik pada Rangga dan Leo. Jangan sampai Alana tahu ya siapa yang kamu minta tolong, Rangga, kata Saka kepada Rangga dengan nada intimidasi yang begitu kuat. Justru kita emang harus minta tolong pada temanku, itu melalui Alana. Karena aku tahu loh kalau dia pernah suka dengan Alana. Bukan sampai sekarang, kata Rangga sambil berbisik. Gila, enggak, aku nggak akan setuju, bentak Saka dengan suara tertahan. Ia tidak mau kalau Alana sampai mendengarnya. Alana pasti dengan sukacita mau menolong Rangga. Bukan karena Alana suka sama orang itu, tapi karena itulah Alana. Ia baik hati dan pasti akan merelakan dirinya untuk menolong Rangga. Dia tahu kalau sekarang aku dekat dengan kalian. I said no, Rangga. Dia cerita saat ia menyukai Alana. Terhambat karena kamu sadar. Hahaha. Rangga menggoda Saka. Ia tahu Saka sangat posesif dengan Alana. Sedangkan Leo hanya diam saja dan hanya ikut tersenyum melihat Rangga dengan gencar menggoda Saka. Rangga, I will kill you, kata Saka dengan suara tertahan. Mereka masih berbisik-bisik, takut Alana tahu tentang apa yang dibicarakan. Saka, he is the only way. Please, I beg you. Aku mohon Narendra Sukabumi. Demi anakku dan demi Yara. Apakah kamu tega memisahkan aku dengan anakku? Kata Rangga sambil berlutut. Kejadian itu dilihat Alana yang sedang menuju ke tempat mereka. Rangga, don't do this. She is mine, kata Saka sambil menggeram. Ada apa sih Bi? Tanya Alana dengan heran melihat Rangga berlutut di depan Saka. Dia bakal datang ke sini. Dia sudah aku kasih alamat rumah ini. Dia gak akan ngambil Alana, Sak. Dia hanya ingin bertemu, kata Rangga sambil menjewer telinganya sendiri. Pertanda ia sudah lancang mengundang orang tanpa seizin pemiliknya. Kata-kata Rangga membuat Saka naik pitam. Ia melotot tajam. Rangga hanya bisa meringis.
dan berusaha meminta tolong Alana dengan sudut matanya. Ting tong, Saka tambah deg-degan. Ia langsung keluar ke arah pintu untuk menemui bodyguardnya yang berjaga di pintu keluar sambil melihat siapa yang datang. Saat ia buka pintu, ternyata ada cowok keren dan tampan dengan pakaian kasual sedang berdiri di sana. Diapit oleh kedua bodyguard Saka yang berbadan gede dan berpakaian hitam. "Kamu